Halo teman-teman sekalian, kali ini kita mau bahas soal yang sedang ramai ya, yang menjadi gonjang-ganjing bagi seluruh dunia, yaitu soal tarif Trump yang mengakibatkan perekonomian dunia, bahkan di Indonesia, itu menjadi bergejolak saat ini. Beberapa saat yang lalu, Presiden Trump, Presiden Amerika Serikat, itu menetapkan tarif impor atas barang-barang yang masuk ke negara mereka. Indonesia sendiri dikenakan tarif impor sebesar 32%. Hal ini bahkan sampai mengakibatkan IHSG kita anjlok ya, dan dolar bahkan sempat menyentuh di angka Rp17.000 per US dollar. Nah, yang menjadi pembicaraan hangat adalah soal peperangan sengit yang terjadi ya, perang dagang antara Amerika dan Cina. Setelah Amerika menetapkan tarif 54% kepada Cina, nah kemudian Cina ya, mereka sekarang ini adalah menjadi negara superpower dalam bidang ekonomi. Cina tidak takut dan membalas dengan tarif balasan, yaitu sebesar 125% untuk barang-barang yang diimpor dari Amerika. Dan kemudian Amerika membalas lagi dengan tarif yang lebih mahal, yaitu tarif impor sebesar 145% atas barang-barang yang diimpor dari Cina. Nah, tapi saat ini yang ingin saya bahas lebih dalam adalah bukan soal tarif Trump maupun perang ekonomi yang digaungkan pertama kali oleh Presiden Trump ya. Tapi di sini saya mau membahas sisi lain dari seorang Trump yang menurut saya pribadi itu ada sisi lain atau sisi baik lah kalau saya bilang dari seorang Trump. Mungkin teman-teman bisa tidak setuju dengan pendapat saya ini, tapi apa yang saya sampaikan adalah beberapa fakta yang saya temukan ketika kita menggali lebih dalam kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan Trump pada periode pertama dan saat ini dilanjutkan sepertinya di periode keduanya ya. Yang pertama adalah, apakah teman-teman tahu bahwasannya Trump adalah satu-satunya presiden Amerika dalam sejarah yang bukan berlatar belakang politisi maupun pensiunan militer. Seorang Trump itu adalah murni berlatar belakang pembisnis ya, atau pengusaha. Dia sama sekali tidak punya pengalaman dalam bidang politik maupun kemiliteran. Kemudian, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa Presiden Trump adalah satu-satunya presiden Amerika yang tidak memulai perang baru dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan pada masanya, tentara Amerika, pasukan Amerika yang berada di Irak dan Afghanistan itu ditarik dari yang tadinya puluhan ribu menjadi hanya 2.500 pasukan saja. Nah, yang lebih hebat lagi ya menurut saya, apakah teman-teman ingat bahwa satu-satunya presiden Amerika yang pernah menginjakkan kaki di Korea Utara adalah Presiden Trump. Dia dengan bangganya berhasil menginjakkan kaki di wilayah Korea Utara di DMZ ya, Demilitarized Zone, dan berhasil berjabat tangan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bahkan kunjungannya setelah itu di follow up lagi saat mereka berdua bertemu di Vietnam. Nah, ini bahkan belum pernah dilakukan oleh pendahulu Trump ya, presiden-presiden sebelumnya. Tidak pernah seorang presiden Amerika berani menginjakkan kaki di wilayah Korea Utara. Nah, bicara soal Trump, seorang presiden yang tidak memulai perang baru pada eranya dalam beberapa dekade terakhir, coba kita lihat ya presiden-presiden sebelumnya. Pada masa Joe Biden membiarkan Israel menggempur habis-habisan Gaza dan Rafah yang mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina itu tewas ya. Nah, mundur ke belakang pada masa Obama, kalau teman-teman masih ingat, di tahun 2011 Presiden Obama ikut campur dalam perang saudara yang terjadi di Libya yang mengakibatkan
pemimpin mereka ya, Muammar Gaddafi, tewas. Nah, peristiwa perang saudara di Libya ini juga diikuti dengan berbagai gejolak pemberontakan yang terjadi di negara-negara Teluk ya, negara-negara Arab yang kita kenal, yang kita tahu sebagai Arab Springs. Nah, kemudian pada masa Bush ya, Presiden Bush ini lebih terkenal lagi ya. Dia terkenal sebagai presiden perang. Bush adalah orang yang menginvasi Irak dan Afghanistan. Bahkan dengan menginvasi Irak, Amerika berhasil menjatuhkan kekuasaan Saddam Hussein setelah puluhan tahun berkuasa ya, dan mengakibatkan Irak menjadi negara yang terporak-poranda hingga saat ini. Nah, mundur kembali di masa sebelum Bush, yaitu Presiden Bill Clinton. Nah, Bill Clinton ini juga memulai perang baru di eranya dengan mengirim pasukan dan terlibat dalam perang Bosnia. Nah, yang baru hangat ya, belum lama terjadi, itu saat Presiden Trump mengundang Presiden Ukraina ya, Zelensky, ke Gedung Putih. Nah, tadinya pertemuan antara Trump dan Zelensky ini ingin membicarakan solusi bagaimana supaya perang antara Rusia dan Ukraina bisa berakhir. Namun kalau kita lihat dari video yang beredar ya, bahwa sepertinya si Zelensky ini agak susah diberitahu oleh Trump dan juga wakil presidennya ya, agar bisa serius menangani konflik antara Ukraina dengan Rusia. Akhirnya sempat berdebat sengit. Bahkan Trump berkali-kali mengatakan bahwa Zelensky bisa mengakibatkan dunia masuk ke dalam Perang Dunia Ketiga. Akhirnya perdebatan itu berujung pada perginya Presiden Ukraina ya, Zelensky, dari Gedung Putih. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa keseriusan dari seorang Trump yang ingin menghindari dunia dalam Perang Dunia Ketiga. Nah, kembali pada tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Trump ya. Menurut saya dengan sejarah atau jejak rekam yang sudah dilakukan beberapa kali oleh Presiden Trump, ini menurut saya pribadi ya, teman-teman boleh setuju dengan pendapat saya ataupun tidak. Sepertinya Presiden Trump memberlakukan tarif impor yang begitu mahal karena mungkin dia ingin membuat dunia sibuk pada perang dagang, pada perang ekonomi saja, sehingga dunia lupa akan perang terhadap militer, peperangan militer. Karena sebagai seorang pembisnis, Trump mengerti betul bagaimana dunia usaha membutuhkan iklim usaha yang kondusif, situasi geopolitik di dunia yang stabil, agar perekonomian di setiap negara itu bisa berkembang. Ya mungkin memang caranya dengan hal yang mengejutkan ya. Bisa bahkan beberapa analis itu menyampaikan bahwa bisa saja dari perang dagang ini menjadi perang militer karena setiap negara keberatan atas tarif yang diberlakukan oleh negara superpower ini. Tapi menurut saya jejak rekam yang sudah dilakukan Trump selama dia menjabat presiden pada periode pertama dan pada saat ini, saya rasa Trump memang berniat ingin menghindari dunia dari perang militer. Makanya dia membuat sibuk dunia dengan memberlakukan tarif yang begitu mahal sehingga setiap negara fokus memperbaiki ekonominya, bukan militernya. Nah, demikian pendapat saya pribadi. Mungkin bisa salah dan bisa benar juga ya. Ya, ini hanya pendapat saya pribadi, teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semua.